Halo kembali lagi di cerita histori. Bagaimana mungkin aku bisa nyampe ke sini? Rumah sakit itu penuh dengan orang-orang asing, wajah mereka nampak pucat pasi. Dokter dan perawatnya pun seperti cuek dan kurang peduli dengan pasiennya, benar-benar tempat yang aneh. Sore itu, kami tiga sekawan sedang mengadakan reunian untuk menyambut kedatangan Bagong yang pulang kampung setelah hampir 6 tahun merantau. Namaku Alan, sementara kedua sohibku biasa dipanggil Bagong dan Sipit karena matanya yang mirip orang Cina. Kami dari kecil sudah bersahabat. Selain sama-sama bandel, kami juga punya kebiasaan yang sama, yaitu doyan mabok. Jangan kalian tiru ya. Malam itu Bagong dan Sipit menjemputku di rumah. Karena motorku lagi diperbaiki, maka kami berboncengan bertiga. Namanya anak muda. Reunian kali ini juga kami berencana pesta miras. Kami memilih salah satu cafe untuk tempat acara dan minum sepuasnya sampai teler. Setelah selesai acara, kami kembali berboncengan. Aku yang nyetir. Awalnya aku masih kontrol meskipun dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya motor yang membawa kami selip lalu oleng dan menabrak pohon tua di pinggir jalan. Entah apa yang terjadi waktu itu, aku pingsan tertaruh aku di Bagong dan Sipit. Mereka berdua kemana? Aku sendiri kurang tahu, karena setiap kali aku mengangkat kepala, rasa pening menderaku. Kamar tempatku dirawat, terdapat 4 ranjang pasien, termasuk yang aku pakai, yang satu kosong, sementara 3 lainnya terisi. Tiap ranjang hanya dipisahkan korden berukuran sekitar 2 meteran, jadi aku tidak pernah tahu dan mengenal siapa pasien yang di sebelahku. Yang aku dengar hanya suaranya, seperti orang mendengkur. Penerangan di kamar pasien itu kurang begitu terang, tidak seperti kamar-kamar di rumah sakit pada umumnya. Kririt. Terdengar suara pintu berdecit, aku palingkan muka melihat siapa yang datang. Ternyata seorang suster cantik. Kuperhatikan, suster itu menuju ke salah satu pasien paling pojok. Entah apa yang dilakukannya, karena pandanganku terhalang korden. Tak lama kemudian suster itu keluar kamar, dan beberapa menit kemudian kembali lagi dengan 2 orang suster lainnya sembari membawa keranda mayat. Jantungku berdesir hebat, aku ketakutan nyeri. Karena baru kali ini, aku melihat orang meninggal di rumah sakit, ditambah lagi sekamar denganku. Suster tersebut membayat mayat pasien itu, keluar sekujur badannya ditutupi kain penutup mayat, hanya kepalanya saja yang dibiarkan terbuka. Aku terus memperhatikannya, saat mayat pasien itu didorong tepat depanku, tiba-tiba mayat itu seperti membuka matanya, dan melotot ke arahku. Aku kaget bukan kepalan, ketakutan menghimpitku. Aku kucek-kucek kedua mata, berharap itu hanya sekedar halusinasi, mengingat aku masih dalam keadaan mabok. Syukurlah, begitu kulihat lagi, mayat itu ternyata masih dalam keadaan posisi semula dan tak pernah menengok ke arahku. Suster, kemana kedua temanku? Dan apa nama rumah sakit ini? Sudah berapa lama aku sudah ada di tempat ini, suster? Buru-buru aku mendorong dengan beberapa pertanyaan, sekaligus menanyakan keberadaan Bagong dan Sipit, sebelum suster-suster itu pergi meninggalkan kamar. Mereka ada di kamar lain. Kalian sudah semalaman berada di sini. Kamu jangan coba-coba keluar dari kamar, karena kondisimu masih belum membaik. Jawab suster pertama dengan mimik muka sedingin es. Aku manggut-manggut tanda mengerti. Karena suntuk dan bosan terus-terusan berbaring, akhirnya aku berusaha beranjak dari ranjang dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Penasaran, aku menyibak korden pasien sebelah. Keadaan pasien itu sungguh mengenaskan, mukanya penuh luka, sebagian hidungnya terlihat tulang dan kulitnya entah keman. Mungkin mencium aspal saat kecelakaan, sementara cairan infusnya juga bercampur darah. Apa dia koma?
Pikirku saat itu. Kenapa dengan wajahmu, Bun? Aku bertanya, tapi pasien itu tetap diam dan tidak bersuara. Aku mengerutkan kening, lalu berjalan ke jendela kaca. Aku melihat suasana di luar. Yang terlihat hanyalah kegelapan. Aku tak melihat adanya cahaya, lampu penerang di luar sana. Mungkin masih malam, hiburku dalam hati. Aku mencoba mengingat kejadian awam saat kecelakaan malam itu, tapi gagal. Memori otakku seakan hilang. Tiba-tiba bulu kudukku meremang, telingaku mendengar suara. Suara yang memanggil-manggil namaku, Alahan, Alahan. Keluar kamu. Keluar dari rumah sakit ini. Beberapa kali aku mendengarnya. Aku beranikan diri mencari asal suara itu, sepertinya dari luar kamar. Perlahan tanpa menghiraukan rasa sakit, aku nekat melanggar aturan suster cantik tak. Aku harus meninggalkan ruangan ini. Anehnya, rumah sakit ini terlihat sepi saat aku melewati lorong-lorong koridor. Kulirik setiap bangsal. Memang terdapat pasien, tapi di mataku pasien-pasien tersebut seperti sederetan orang mati. Perasaanku mulai kacau. Aku ketakutan luar biasa. Dalam benakku saat itu, aku harus pergi dari tempat ini. Langkahku semakin cepat. Aku berusaha mencari pintu keluar, karena tak ada seorang pun yang bisa kutemui untuk sekedar bertanya. Seperti berada di ruang kaca, aku sama sekali tidak menemukan pintu yang kumaksud. Aku selalu kembali di koridor yang sama, begitu seterusnya. Sedikit bernafas lega, begitu aku melihat ada dokter jaga yang muncul dari lift. Aku yakin dia dokter dari seragam yang dikenakannya. Dengan tertatih, aku menghampiri sang dokter. Dok, maaf. Pintu keluar sebelah mana ya? Tanyaku memberanikan diri. Dokter itu hanya diam, tanpa sedikit pun menengok ke arahku. Dok, sapaku lagi. Mungkin saja tadi dia nggak mendengar. Beruntung, kali ini, dokter mendengarnya. Lalu pelan-pelan dia menoleh ke arahku. Astaga! Wajah dokter itu sangat menakutkan. Kulitnya terkelupas seperti terbakar. Biji bola matanya yang kanan keluar dari kelopaknya. Kepalanya mengeluarkan darah, serta nanah yang baunya amis dan anyir. Nafasku tersengal serasa di ujung. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin pun menetes. Tanpa sadar aku berteriak dan lari sekuat tenaga. Entah kemana aku menuju. Saat tiba di ujung koridor, pemandangan mengerikan kembali terjadi. Suster cantik yang ada di kamarku tadi kini berubah menjadi perempuan yang menakutkan. Rambutnya tergerai panjang hingga sebatas punggung. Separuh wajahnya membusuk. Baju yang dikenakannya bukan lagi baju seragam suster, tapi sudah menjadi kain putih lusuh yang penuh darah, dan kakinya tak menapak ke lantai. Kepalaku semakin pening, darahku seakan berhenti. Sendi-sendi tulangku kaku tak dapat digerakkan karena dari bawah selangkanganku terlihat suster lain yang sedang mengesat sambil tangannya bergelayut di antara kedua pahaku. Sementara dari sudut koridor lain, keranda mayat melaju sendiri. Tanpa didorong siapapun, aku berteriak histeris. Aku kalap, aku benar-benar ketakutan luar biasa, hingga aku tak sadarkan diri. Gelap. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika sadar, aku tak lagi berada di rumah sakit, melainkan berada di areal pemakaman umum yang terkenal keangkerannya. Bagong dan Sipit masih tergeletak pingsan di sampingku. Tubuh mereka penuh dengan luka. Motor yang kami pakai ringsek tepat di bawah pohon tua. Berarti aku membawa motor itu masuk ke sebuah makam lalu menabrak pohon? Mungkinkah mereka juga mengalami hal yang sama dengan yang tadi aku alami? Lalu, sudah berapa hari aku tak sadarkan diri? Aku pun tak tahu. Setelah mereka sadar, akhirnya kami pun bercerita. Bagong dan Sipit juga sempat singgah di rumah sakit itu dan mengalami kejadian yang sama seperti yang ku alami. Sampai saat ini rumah sakit itu masih menjadi misteri bagi kami. Bisa jadi itu adalah rumah sakit gaib. Oke, itu semua ceritanya.
Mohon maaf, bila ada kata-kata yang salah. Siapa yang mau berbagi ceritanya komen di kolom komentar ya guys. Terima kasih.